menyampaikan ucapan yang jelas, baik jelas dalam kaitan dengan teks maupun konteksnya. Wajibul dengan pokok dan juga menjelaskan kepada orang yang diajak bicara atau audien khalayak ramai itu harus jelas. Mengulang-ulang supaya bisa dipahami. Ternyata ada hadis yang membicarakan tentang penyampaian kepada orang lain atau audiens khalayak ramai itu jangan remang-remang, sulit dipahami, apalagi penyampaian caranya menghina, menjelek-jelekkan, jangan sampai terjadi. Kita dalam berbilang artinya kita tidak dipahami, tiada lain kecuali dengan cara menjelaskan. Perlu juga saya sampaikan bahwa 3 hari yang lalu di salah satu TV nasional menyiarkan narasi penghinaan, menistakan para kiai, ulama, santri, bahkan pondok pesantren. Lebih khusus pondok pesantren itu di TV nasional itu namanya Trans TV 7. Maka saya mengimbau pada seluruh santri pada pagi hari ini, mulai hari
siaran yang disampaikan pada acara program Expose and Sensor. Ada acara Expose and Sensor yang disiarkan oleh Trans 7. Itu isinya narasinya menistakan, membuli pondok pesantren, khususnya pondok pesantren di Liverpool. Para kiai itu guru kita yang kita harus hormati, kita muliakan. Itu adalah hak dan memang harus ditunjukkan oleh para santri sebagai bentuk tata krama, bentuk memuliakan guru kita. Ini penting saya sampaikan, karena jika itu dibiarkan, maka dengan senangnya Trans 7, jika dibiarkan bisa diulang kembali di kemudian hari. Tidak cukup hanya minta maaf. Pimpinannya setelah itu disiarkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober yang lalu, setelah banyak titik protes dari seluruh penjuru Nusantara mau minta maaf pimpinan. Tidak cukup hanya minta maaf, apalagi minta maaf dari jarak jauh, harus menyiarkan ulang minta maaf, diulang-ulang minta maaf. Kalau perlu siaran 10 hari isinya adalah menjelaskan tentang perang dan perang pondok pesantren di dalam mengangkat harkat-harkat negeri ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Ini penting saya sampaikan terkait dengan narasi yang bisa memberi manfaat dan memberikan teladan kepada seluruh umat. Doa nasib doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan idza takallama bi kalimatin a'adaha. Dari sahabat Anas, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu apabila bercakap, berkata-kata, jika dilantin dengan satu kata, satu kalimat, ada diulang sampai 3 kali, saking supaya pokok itu menjadi paham, menjadi jelas. Maka seyogyanya hal yang seperti ini harus jadi teladan yang harus kita tiru oleh para guru, para alim, para murabbi, untuk menjelaskan kepada murid siswa dengan pemahaman yang bisa dipahami. Kata kebersamaan sampai dipahami, sampai paham. Jangan sampai murid diberi pelajaran tidak pernah paham. Kalau diulang 3 kali tidak juga paham, ya itu mungkin ada faktor X. Faktor X itu apa? Cara penyampaian yang bersangkutan di hadapan murid atau khalayak ramai, atau memang penyampaiannya sulit dipahami. Muridnya bahasanya Madura, gurunya menyampaikan pakai bahasa Jawa di belakang. Muridnya semua berbahasa Inggris, gurunya pakai bahasa
alaihi salam. Rasulullah itu kalau mendatangi kaum sahabat-sahabatnya belum salam bulan, bahkan sampai ulul salamnya itu sampai 3 kali. Rawahul Bukhari. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan Siti Aisyah berkata, kana kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman radna yafhamu kullaman yasma'u. Rasulullah itu kalau gaul-gaul bersabda itu dengan kalaman radna, gaul atau ucapan yang jelas tanpa tertengok, yafhamu kullaman yasma'u, dan memahami siapa saja yang mendengarkannya. Sakit jelas. Jangan nanti ini pelajaran ketika yang perhatikan ini tulisannya tidak jelas. Jelas juga, terus jelas dan gampang ini bagi guru. Setiap siswa yang mungkin karena tidak memahami, tidak jelas apa yang dilihat, penting untuk diberi pemahaman. Rawahu Babu Israil Jadis, sudah bab lain. Di hadis jadisihi alladhi laisa biharamin wastin sa'il alim wal wahid hadir majlisi. Bab menjelaskan tentang isqaul jadis. Bab isqaul jadis nilai memperhatikan guru ketika menjelaskan, kiai ketika menjelaskan, ustaz ketika menjelaskan, murid pasang telinga dan matanya. Ojo dicopot, motornya ditutup, guru lalu kayak peta, bukunya sampai banyak peta. Kuping ojo dideleh di omah, ojo ditambah bahwa artinya dengarkan guru ketika menjelaskan, jangan ngomong karpet dewi. Isqaul jadis, jadi orang yang duduk bersama di situ, siapa yang bicara dihakisi jadisi, karena pembicaraan di dalam tempat duduk tadi ngobrol. Di situ ada orang yang memberi nasihat. Ya kalau di kelas artinya jalisul fil fasal alladzi laisa biharamin, yang penting yang dibahas bukan masalah haram. Contoh rasani, ada perkumpulan duduk membicarakan tentang riba. Orang itu kuping kurang siji, maksudnya sumpah rasani. Wah, daerahnya itu gak benar. Terus gagal sholat, gagal ngaji. Ya jadi rasanya dijak latih yang tidak. Sebab yang bersangkutan kalau dengar itu mesti malu, terpukul. Sama dengan Trans TV itu yang menyiarkan siaran yang menyakitkan seluruh keluarga pondok pesantren yang ada di Nusantara, menyakitkan. Maka perlu kita memboikot, ojo delok Trans 7
fokus. Tapi ojo TV ini sing diakui. Allati laisa bi'arab wastinsatil alim wal wa'id hadil majlisin, dan menenangkan, mendiamkan ngajak dia. Barang situ bersemau orang, ada orang alim, orang yang sedang sehat yang hadir di duduk tempat duduk, di tempat rombongan duduk di situ ada orang alim, ada orang yang memberi nasihat buat dia, jangan ngobrol dewi, rumuk no, cepat. Yang penting yang dibahas bukan mencaci maki orang lain, tak boleh haram menjelek-jelekkan orang lain. Penting tidak seperti itu. Jelas allati laisa bi'arab. Wan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, kata sahabat Jarir, fi hajjatil wada, pada saat beliau melaksanakan haji wada di Bangka, di terakhir Rasulullah. Apa sabda Rasul kepada sahabat Jarir? Istansitinas, coba diamkan itu orang banyak. Istansitinas, aku diamkan orang di pojok itu guru bagi dewe lalu no. Jadi oleh Rasul dibilang semua kala. Kemudian Rasulullah bersabda, la tarji'u ba'di kal kufara. Perhatian semua, Rasul bersabda, la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum liqawa ba'din. Manusia, sahabat-sahabat, setelah aku meninggal nanti, ini haji wada terakhir Rasul setelah meninggal, selang beberapa waktu, jangan sampai sepeninggalanku nanti kalian kembali jadi orang kafir, kembali seperti dulu zaman jahiliyah. Jangan. Yaitu ba'dukum liqawatin, satu dengan yang lain saling membunuh. Yaitu mukul setengah sira kabeh, den buluni setengah, tak saling membunuh. Maksudnya mukul dulu itu di tempat-tempatnya itu jangan. Rasul mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, muttafaqun alaih. Babul wadi wal iktisab fihi. Bab berikutnya itu menjelaskan tentang al-pakilih, menyiapkan, mau itu mengingatkan, bangsa, ojo sakali dewi, ayo ikuti ini perintah Allah, laksanakan. Wal iktisab dan mengambil yang tengah di dalam adanya mau itu. Kalau kita dengar sekarang macam-macam, ada yang keras, ada yang lunak banget, ada yang sebenarnya. Ambil yang tengah. Ada kadang-kadang orang bersama itu sambil menghina orang lain, mencaci maki orang lain, dengan himbauan yang keras. Kalau tidak dilaksanakan kamu kafir. Ya orang jadi kalau dengan caranya seperti itu. Maka bab ini menjelaskan pengiling itu, pengingat itu ambil yang tengah, sisi tengah. Jangan terlalu leher sampai itu aja salatnya.
boleh sholat ditaksir, jangan remeh. Karena ajarannya mensunat takzir tidak dilaksanakan. Saya sholat berjamaah subuh bangun jam 3, jam 4, ya diremehkan, tidur pada yang bangun. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ayat sangat populer. Ajaklah kalian menuju jalan Allah, menuju jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, tidak dengan cara menantang petenteng. Juga film ini dengan cara yang bijaksana. Bijaksana gimana? Ini kenapa tugasnya sudah tiket, payasannya Bu, anu enggak itu sehat, sudah. Oh iya, jangan. Kenapa kamu pada sholat bunga, baca wajibnya bersama, anguskan dan administrasi uyuk ya, jadi harus memperhatikan sedang dalam kondisi apa yang diajak. Ini namanya hikmah, bijaksana. Ngajak sholat dengan keras, dia nggak punya mukena, ya kan? Sing bapak punya sarung tidak separuh sarungnya. Sobek, lihat dipakailah bedul-bedul semua. Ya kan, tidak. Mukena ada punya, dia berdirikan. Jadi fasilitasi yang diajak itu berbaikan. Ini saya berikan hadiah untuk mengenal yang bapak itu. Begitu juga siapa saja yang sedang jadi muta'allim, sedang jadi siswa, jadi murid, belajar matematik besok plus baca di buku, baca di buku. Kita berbagi apa kira-kira yang mak begitu sufi, maka tidak bisa. Oh memang tak tahu belajar yang panjang. Selesai dari sekolah jam 1 pulang tidur bangun jam 4 makan. Setelah itu ngobrol teman-temannya, wah ngaji gak ngaji. Begitu manjing waktu maghrib, temannya semua ngambil wudhu, sholat berjamaah di musola, dia saya ngobrol. Oh ini karakternya, perlu diberbagi pengurus, tapi tidak boleh dengan sewenang-wenang. Harus dengan apa? Bilik bijaksana. Kenapa Mbak? Karena mungkin dia sudah terbiasa dulu di rumahnya, maka harus dengan cara tenang. Gaya sholat tenang, diajari dari kawan, ditanya kemampuannya seperti apa. Mbak, 3 tambah 3 berapa? 10. 3 tambah 3 10, jadi 6 ini. Guru harus paham, murid kalau memang tidak ngerti, 3 tambah 3 sudah 10 jawabannya. Berarti ini masalah. Nah, mungkin dulu dasarnya ada. Maka dibului. Jangan langsung main pukul, main gas saja. Pak, ini integral. Cara menyelesaikan integral ini. Sekarang punya statistik, maka semua siswa harus diperhatikan. Statistik itu ada kaitan dengan pendataan. Siswa ada berapa yang tentuan.
yang perhatian agak gampang. Ya. Maka ini namanya menelusuri tentang karakter siswa di kelas terkait dengan minat dan bakat. Penting. Kalau panjang karakter ngantuk, kalau karakter sendiri berubah maka dengan cara pelan-pelan. Loh, kalau tidur disengaja, maka dicolek, paling tidak dijubit. Biar terang. Bila mau itu laksana, mau itu nasihat atau pengingat dengan cara yang baik. Ojo disentak, diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Belum 3 kali saya panggil dia panggil, dinasihati, namanya mondok asana. Dipanggil 3 kali, 4 kali, panggil orang tuanya. Mungkin karena faktor rumah tangga bisa jadi, karena kita ini latar belakang seperti beda-beda ya, nggak saya paham. Karena mudah-mudahan ini cerdas-cerdas. Bahkan yang IQ di bawah 100 semua nggak ada. Kalau IQ di bawah 100 itu kalian sokong di atas 110 rata-rata, 120, mudah-mudahan saya 150 ya cerdas banget. Tak pecah dia dalam masa ini. Cerdas ini cerdas. Wa Nabi Wadid Sakit bin Salamah dari Nabi Wadid dia berkata, karena gunung masuk rodalan Yudakiruna Ibnu Mas'ud berkata, dia mengingatkan kami di kulli khamisin marrah, setiap Kamis kami ingatkan. Maka kadang kalau ada orang lain mengingatkan, ya, biar tidak berjalan sudah diterima. Oh, ini mahasiswa sehingga SMK kelas 1 dan anak. Karena memang mungkin salah. Ya, Mbak, ini yang betul ini harus terima kalau sama. Begitu juga yang lebih senior mengingatkan yang lebih. Sebab siapa tahu yang lebih muda ini lebih paham, lebih cerdas gitu ya. Sehingga lebih. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, masih muda, usianya juga 20. Tapi sudah mampu menguasai ilmu pengetahuan, bahkan pernah diutus oleh Rasul untuk menjadi komandan perang. Padahal tentara sudah sepuh, karena kecerdasan dan kelihayannya. Nggak percaya ini seperti itu. Yudakiruna bi kulli khamsin. Faqala lahu rajulun. Kemudian rajul matur pada Ibnu Mas'ud, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, la wajidtu annaka dakarna Abdurrahman, aku cinta kamu. Jadi saya ngomong rambut panjang, yuk buka deh. Berdebat-debat. Jadi bukan masalah ideologi, bukan. Lawan itu Anda. Saya cinta kamu karena sesungguhnya kamu telah sering mengingatkan aku. Mengingatkan. Ya. Telah mengingatkan Mbak, kamu kan waktunya pikir, mungkin monggo dengan campur, monggo dibersihkan. Kalau selesai makan bergizi gratis dikumpulkan jadi satu, itu namanya bantu
Oh, kayak lagi. Jangan karena nggak enak kemudian bersuara. Penting kopan di akhirnya. Alhamdulillah bersyukur sudah ada yang ngasih. Itulah sudah. Kalau ada yang enak kasihkan ke teman. Siapa tahu mungkin ada yang seniornya bisa makan uang piring. Mungkin ada yang 3 piring, 3 porsi. Mbak, kamu makannya berapa porsi? Biasa 3 porsi. Kopi gor. 3 dibuka semua. Yang satu kayak gini. Tapi insya Allah nggak ada tujuan. Anak-anak Jakarta mulai setiap hari kamu telah mengingatkan, karena sebab selalu mengingatkan itu yang menyatakan cinta kamu. Ini hadis ini. Kalau laut itu kan. Jadi kalau dibahasakan bahasa kita, aku cinta kamu. Sesungguhnya kamu telah sering mengingatkan aku. Jadi mengingatkannya itu kan visi-visi. Mas, aku si Uri. Itulah visi-visi. Qala amma innahu yamna'ni min dari anni aqulu an umallikum wa inni ataqabbalukum. Kemudian dia berkata, sesungguhnya telah yamna'ni min dari anni aqulu anna umallikum. Saya mencegah kepadaku yang itu menolak. Yang demikian itu mengingatkan itu khawatir, saya tidak suka sering mengingatkan itu menjadi kamu bosan. Bagian ngomong sifat manusia itu selalu mengingatkan merasa bosan ya. Ojo bosan-bosan ngiling ngomong ya. Sampai itu aja untuk kebaikan. Yang diilmu yo ojo rasa harus merasa senang. Ono di kono. Berarti ilmu umur. Jangan suka marah kalau diingatkan. Buat ini atas hubungan bil mau ketika mata Rasulullah yataqabbalna biman waqata sanati alaina. Ini bagaimana yang Rasulullah kata siapa Ibnu Mas'ud, karena Rasulullah yataqabbalna biman waqata. Rasul itu juga khawatir apa selalu menjaga jangan sampai apa yang Rasul sampaikan itu khawatir memberi kebosanan. Ya tentu supaya tidak bosan dengan metode cara lain. Ya. Masa masuk kelas gurunya ceramah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buka bukunya. Kerjakan soal 3 dan 10. Besoknya lagi datang mungkin kelas itu. Anak-anak sekarang ibu belum bisa memberikan materi, kerjakan soal. Besoknya lagi masuk. Assalamualaikum. Hakku. Anak-anak ini bagaimana jadi ibu sekarang kerjakan soal. Mestinya muridnya fokus. Ya. Ada enggak yang seperti itu? Ya pakai metode digital. Kalau sekarang sudah ada. Ya buka YouTube yang terkait dengan pembelajaran. Ini pembelajaran tentang sejarah Islam. Bukan. Apa yang nggak ada sekarang? Pembelajaran berkaitan dengan sholat jenazah. Bukan itu cara sholat jenazah seperti apa.
Nanti sholat jenazah mau rukuki, mau sujudi, kayak guna pas biasa. Guna mas, ini sholat jenazah kok ada ruku, ada sujudnya, mau guna mas ini mayit sakit tersoni. Iwan telaka, sholat jenazah itu boleh. Tanya sama sama, guna mas ini jenazah mayit ini pakai buskon aja, bagaimana? Jadi kita kumpul biar mau pada sama nih, mau tak? Kita kulna, ayatna, wallahu a'lam. Yeah.